Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kemudahan serta keberkahan ya teman-teman. Selalu sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Semoga kalian selalu sehat ya. Mohon maaf tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa memberikan doa kepada teman-teman, doa terbaik. Mohon maaf teman-teman, agak flu, sakit ini, cuacanya begini. Semoga kalian selalu sehat ya. Di sini teman-teman, saya akan bercerita, kali ini menceritakan tentang cerita apa yang terjadi ketika seseorang itu meninggal dalam kecelakaan. Jadi ini ceritanya saya alami, cerita nyata. Selama saya melakukan perjalanan spiritual dari Alas Ketonggo sampai Alas Purwo itu saya jalan kaki. Saya di perjalanan itu melihat banyak sekali hal-hal gaib, dari yang gangguan, diganggu gendruwo, diganggu kuntilanak. Itu sudah saya lalui, saya lampaui. Kalau dibilang takut apa tidak, ya otomatis kalau namanya manusia itu pasti punya rasa takut teman-teman. Tidak mungkin manusia itu tidak punya rasa takut, akan tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan bisa menguasai rasa takut itu sehingga memunculkan keberanian untuk kita teman-teman. Jadi selama melakukan perjalanan spiritual itu, selama di perjalanan itu kalau siang saya berhenti teman-teman, saya tidak melakukan perjalanan. Jadi kalau siang itu saya berhenti, entah itu di masjid atau terkadang saya berhenti di pinggir jalan, terkadang saya masuk ke hutan. Kalau memang lagi masuk hutan, saya melakukan perjalanan itu malam. Kenapa saya memilih malam? Karena ketika malam saya merasa tenang dan nyamannya tidak kena panas, dan yang keduanya malam itu kan tidak banyak orang lalu lalang teman-teman. Nah, apa yang saya lihat di sepanjang jalan itu teman-teman, di sepanjang jalan itu kalau saya lihat korban koren orang yang menjadi korban kecelakaan itu menengadahkan jari, jadi kayak orang meminta itu teman-teman. Itu artinya apa? Jadi orang meminta ini, dia ini ibaratnya meminta teman. Makanya berulang kali saya katakan, saya ceritakan bahwasanya kalau ada tim SAR atau siapapun yang mengangkat jenazah atau korban dari kecelakaan atau apapun, itu dengan minta tolong sekali dijawab apa yang ada di dalam dirimu dan bersamamu, ayo ikut pulang bersamamu. Jadi seperti itu. Jadi biar korennya itu tidak tertinggal di situ teman-teman. Sebenarnya kasihan sekali koren-koren orang yang meninggal itu. Jadi saya teman-teman waktu itu kan sepanjang perjalanan itu menemukan hal seperti itu, dan perlu diketahui bahwasanya jin koren itu tidak memiliki lekukan hidung seperti lekukan di bawah hidung ini teman-teman, dia tidak memiliki. Jadi lurus saja teman-teman, rata. Nah, ada yang memang kepalanya pecah, ada yang tinggal badannya doang, ada kepalanya. Terkadang saya melihat kalau yang di hutan di perbatasan antara Ngawi dan mana tuh arah Bojonegoro itu teman-teman, itu saya lihat itu banyak yang hancur.
di sekitar hutan itu banyak yang hancur teman-teman. Terkadang saya kalau melihat mereka itu berpura-pura tidak melihat mereka teman-teman, tapi mereka bisa merasakan kehadiran saya, walaupun kita sebagai manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit saja dari betapa besarnya pengetahuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi cuma diberi pengetahuan sedikit saja teman-teman, sedikit, tidak banyak. Jadi mungkin orang itu akan merasa bahwasanya kita itu akan apa ya, yang saya alami itu kayak berada di dua alam teman-teman. Di satu sisi saya berusaha menolak, di sisi lain saya tidak mampu. Jadi terkadang ada rasa jenuh, kejenuhan yang saya hadapi, yang saya lalui, dan saya hanya bisa memohon dan menangis. Menangis itu memikirkan, ya Allah sampai kapan seperti ini teman-teman. Di jalan raya itu sebenarnya malah lebih banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi dibandingkan di hutan, di gunung, itu di jalan raya itu lebih banyak bongso yang nggak kelihatan, itu dia lebih banyak. Saya pernah suatu saat di daerah Jembatan Comal di daerah Pemalang itu, saya melihat rombongan tuyul teman-teman, rombongan tuyul. Jadi tuyul itu seperti manusia yang kerdil itu, manusia yang kerdil itu jadi berjajar gitu. Nah, terus saya juga pernah melihat rombongan beberapa jadi kakek-kakek yang badannya kecil, jangkung-jangkung itu loh teman-teman, jangkung-jangkung itu. Dan saya melihat seperti itu tuh sebenarnya rasa takut itu ada teman-teman, takut. Tapi alhamdulillah dengan kebesaran Allah saya selalu dilindungi oleh Eyang Sambernyawa dan Eyang Sinuwun Lawu, bahwasanya saya tidak mampu berbuat apa-apa, saya hanya bisa pasrah dan berserah diri. Kalau orang bilang bahwasanya kok saya berani sampai segitu nekatnya berjalan dari Alas Ketonggo ke Alas Purwo, itu sebenarnya bukan keberanian, tapi itu adalah sebuah keterpaksaan, karena saya harus menjalani apa yang menjadi bisikan dari hati teman-teman. Terkadang saya tuh dibisikin, kamu harus ke sana, kamu harus ke sana. Jadi seperti saya harus ke Gunung Wilis, harus bertemu 7 gunung, yaitu Gunung Lawu, Semeru, Merapi, terus Penanggungan, Arjuno, Gunung Wilis, sama Gunung Kelut. Itu semua karena bisikan dan dawuh teman-teman. Jadi terkadang tuh rasa jenuh itu ada teman-teman. Yalah, kadang sampai kapan. Nah sekarang itu, dulu saya juga setelah saya menjalani laku di Alas Purwo, saya juga melatih ilmu tenaga dalam. Itu yang pelatihan ke tempat saya itu tidak pernah dipungut biaya sepeser pun, tidak pernah. Cuman di satu sisi itu saya mengajarkan ilmu itu karena apa? Saya ingin orang-orang itu bisa melakukan penyembuhan terhadap dirinya sendiri, karena tenaga dalam itu sebenarnya olah pernafasan untuk memanaskan dan mendinginkan suhu tubuh teman-teman, kalau teman-teman tahu. Jadi tenaga dalam sendiri itu bisa dimulai dengan meditasi. Nah, meditasi sendiri teman-teman itu adalah menyatunya kita dengan hembusan nafas. Hembusan nafas itu nafas yang ada di perut dan nafas yang ada di hidung. Jadi ketika kita tarik nafas, tahan di perut, kita di situ bisa terdiam, bisa mengingat seberapa besar keagungan Allah yang ada di dunia ini teman-teman, ada di dunia ini. Jadi untuk meditasi sendiri itu sebenarnya lebih kurangnya itu hanya untuk
melatih eh, hawa murni tubuh, memunculkan hawa murni tubuh di dalam tubuh ini yang bisa kita manfaatkan untuk entah kalau hawa panasnya yang lebih tinggi, maka kita bisa menggunakan untuk ibaratnya olah tubuh itu kayak kalau kita diserang itu kita bisa gunakan hawa panas. Nah, kalau kita sedang sakit kita bisa pergunakan hawa dingin di dalam tubuh ini. Nah, sebenarnya meditasi juga itu berfungsi untuk melatih indera kita, teman-teman, karena kita itu indera itu tidak hanya ada 4. Jadi indera kita itu ada indera perasa, indera penglihat, ada indera pembau, jadi ada indera untuk meraba. Jadi ada lagi satu yang penting itu untuk merasakan, teman-teman, merasakan apa yang ada di sekitar kita. Bisa dibilang yang merasakan sekitar kita itu yaitu hawa-hawa negatif dan hawa positif yang ada di sekitar kita. Untuk meditasi sendiri itu saya ajari siapapun yang mau belajar meditasi dan melatih hawa panas dan dingin di dalam tubuh ini, nanti bisa komentar di dalam video ini. Bisa kalau ingin melihat makhluk gaib apa-apa ya bisa komentar, nanti saya tunjukkan caranya. Karena ilmu ini saya tidak membelinya, jadi ilmu ini saya dapatkan dengan cuma-cuma. Jadi saya ingin ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalian yang sudah menguasai tenaga dalam ini bisa untuk penyembuhan, bisa untuk ibaratnya menolong orang lain. Jadi tidak untuk gaya-gayaan dan tidak untuk menyombongkan diri ya, teman-teman. Bisa kalian gunakan untuk pemijatan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ilmu yang kita dapat itu harus kita berikan untuk orang lain. Karena apa? Toh kita tidak membeli ilmu itu datang sendiri. Jadi tidak ada yang sesuatu yang harus ditukar dengan materi. Begitu juga dengan barang-barang, teman-teman. Barang-barang ya kalau bisa dibilang jimat apa segala macam itu saya itu tidak pernah memaharkan atau menukar dengan uang, itu saya tidak pernah. Jadi kalau seseorang itu menginginkan barang itu, teman-teman, saya akan bertanya dulu sama orangnya dan kodam yang ada di dalamnya itu. Nah, sebenarnya kalau kodam sama orangnya ini cocok, sebenarnya barang itu walaupun tanpa saya berikan pun kodamnya ini akan ikut dengan sendirinya dengan itu, teman-teman. Orang yang bersangkutan, misalnya saya punya teman si A, saya punya barang misalnya kol buntet. Kalau saya si A ini cocok dengan kol buntetinya ini, maka kol buntet ini secara langsung kodamnya itu akan masuk ke dan ikut ke tubuh si A ini. Jadi kalau ada yang memaharkan atau apa itu bohong, teman-teman. Jangan pernah percaya dengan mahar-mahar seperti itu. Karena apa? Karena yang biasanya dimaharkan itu tidak akan awet, karena kodam itu akan kabur lagi kepada pemiliknya. Kalau misalnya barang itu diberikan kepada kalian, maka dia akan kembali kepada saya, kan gitu. Tapi kalau dengan keikhlasan, maksudnya kalian yang menerima juga senang, si kodamnya ini senang, otomatis mereka akan selalu ikut dengan sampean semua. Jadi tidak ada kok ceritanya itu kodam itu bisa dijual belikan, itu tidak, bagi saya itu tidak masuk akal. Nah, terus bagaimana cara menghasilkan jimat ini, teman-teman? Kalau untuk jimat ini, jadi
Kalau itu kodamnya ikut dengan sendiri, maka kalian tidak perlu untuk memberikan makanan kepada si kodam ini, teman-teman. Jadi kalian hanya memberikan keyakinan dengan zikir atau apa agar kodam ini lebih energinya itu lebih kuat lagi. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, monggo silahkan, saya terbuka dengan dua tangan terbuka. Silahkan kalau mau bertanya-tanya. Semoga video ini ada manfaatnya, teman-teman. Kalau mau memberikan komen atau saran atau komentar, monggo, kita sama-sama saling berbagi ilmu ya, teman-teman. Semoga kalian berkenan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Kebesaran dan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.